mencoba untuk memenuhi tugas dari teknik proyeksi bisnis dengan kelompok saya. Yang pertama itu ada Saya Hanisha Fitri. saya Niken Hananta Putri. Saya Nur Asifah. Saya Rifka Anissa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hanisa Fitri. Pada Hani dipersilahkan. Yang pertama ada definisi peramalan judgmental. Sebelum mengetahui apa itu definisi peramalan judgmental, kita perlu mengetahui apa itu peramalan. Peramalan atau forecasting merupakan suatu kegiatan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang tersedia dari masa lampau. Sedangkan peramalan judgment itu sendiri merupakan bentuk peramalan dengan menggunakan pendapat dari seorang analis yang dimasukkan dalam proses peramalan. Teknik peramalan yang sering digunakan yaitu analisis data historis. Kedua, masuk ke metode peramalan judgmental, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kurva pertumbuhan metode. Dengan memberikan pada perubahan jangka panjang dari variabel yang dianalisis. Yang kedua, metode Delphi, yaitu diperoleh dari para ahli tentang yang akan diramalkan berdasarkan teori-teori dengan meminta pendapat dari anggota kelompok yang akan dijadikan objek penelitian. Lalu yang ketiga ada penulisan skenario, yang dimana dengan menulis naskah tentang lingkungan dari sebuah organisasi selama beberapa tahun mendatang. Selanjutnya ada unsur-unsur peramalan judgment. Yang pertama ada konsep nilai harapan atau expected value, yang dimana dengan memperhitungkan nilai rata-rata yang didapatkan oleh variabel numerik melalui beberapa percobaan. Yang kedua ada konsep teori utilitas atau utility theory, dengan menganggap bahwa sejumlah dolar tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana hanya dengan melihat nilainya, tetapi harus mempertimbangkan pengaruh berbagai jumlah dari dolar terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga ada diagram pohon atau tree diagram yang digunakan untuk mengambil keputusan, memvisualisasikan situasi yang kompleks untuk mengambil keputusan yang tersebut. Langkah-langkah peramalan bisnis. Yang pertama, menganalisis data yang lalu, berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu sehingga dapat mengetahui pola dari data tersebut. Yang kedua, menentukan metode yang diperlukan. Masing-masing metode akan memberikan peramalan yang berbeda. Metode peramalan yang baik adalah metode peramalan yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dari kenyataan yang akan terjadi. Yang selanjutnya, yang ketiga, memproyeksi data yang lalu dengan menggunakan data yang dipergunakan dan mempertimbangkannya adanya beberapa faktor perubahan, seperti kebijakan-kebijakan yang mungkin terjadi, terus ada perkembangan potensi masyarakat, dan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya ini juga ada langkah-langkah pengendalian proses peramalan, yang itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, yang kedua pemilihan teori yang relevan, yang ketiga pencarian data yang tepat atau pengembangan model, yang keempat menganalisis data atau pengujian model, yang kelima pengestimasian model awal atau penerapan model, yang keenam evaluasi dan revisi model. Nah, selanjutnya pada slide ini akan diterangkan oleh teman saya yaitu Nur Asyifa. Pada Nur Asyifa dipersilakan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen dan masa depan peramalan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah serangkaian sub-subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu, yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan menurut George tahun 2004. Sistem informasi yang digunakan dalam menunjang sebuah peramalan adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, yang kedua membantu perolehan dana tersebut, yang ketiga mengontrol penggunaannya. Sistem informasi keuangan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama subsistem input. Ada 3 subsistem input, yaitu subsistem input akuntansi, subsistem input audit internal, dan subsistem inteligensi keuangan. Yang kedua ada subsistem
output, bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifka Nisa. Pada Rifka, dipersilahkan. Untuk contohnya yaitu pada studi kasus PT Fast Food Indonesia atau KFC. KFC merupakan perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sistem informasi yang digunakan KFC yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu visinya dari KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi pada KFC mencakup operating system, operating support system atau OSS, dan managing support system atau MSS. Apa itu operating support system dan manajemen support system? Operating support system berperan sebagai sistem pendukung operasi perusahaan bisnis untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Manajemen support system. Pada sistem ini, hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.